Oke, adik-adik, kita akan ibadah lagi ya. Kita akan seru-seruan lagi. Semangat. Memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, yuk sikap doanya dulu. Yang duduk yang manis, lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Saat ini Bapa, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kami kembali dapat bersama-sama berkumpul ya Bapa untuk memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Biarlah segala puji-pujian yang kami persembahkan kehadirat-Mu ya Yesus dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan biarlah melalui firman yang akan disampaikan oleh Om Pras, Engkau juga memberkati adik-adik yang ada di sini. Berkati kami semua ya Bapa, sehingga ibadah kami ini sungguh berkenan di hadapan-Mu dan kami semua mendapatkan berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Kak Natalia, Ya, itu ada firman yang mengatakan bahwa Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. ya Om Pras, itu tuh maksudnya gimana ya? Oh, maksudnya adalah setiap puji-pujian yang dinaikkan oleh anak-anaknya, anak-anak Tuhan, Iya. itu Tuhan berkenan dan menerima setiap pujian. Jadi Tuhan senang ya Om Pras kalau Senang sekali. adik-adik di sekolah minggu ini ketika dengan antusias memuji Tuhan sampai lompat-lompat, Iya. tepuk tangan, teriak-teriak. Tuhan senang Tuhan tuh sekali ada ya. di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir ya Om Pras ya, meskipun Hadir. kita nggak bisa lihat, tapi Oh. Tuhan itu ada dan Tuhan senang. Betul. Dan ketika kita memuji Tuhan, iblis itu lari. Oh terbirit-birit. pastinya mereka takut ya Om Pras Ketakutan, ya. gemetar, Langsung gemetar. lari, Aduh, gitu ya. di sini kok banyak anak-anaknya Tuhan Yesus ini. Langsung lari, pasti nggak Iya. doyan tempat ini. Jadi ini ada pujian. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji. Ya adik-adik, kita tarikan puji itu ya, lagu Iya. itu ya. Yo adik-adik Iya. yo, boleh berdiri sambil Boleh tepuk berdiri. tangan. Boleh Udah lama sekali joget-joget lagu ini nggak juga. dinyanyikan loh. Oh iya, itu lagu Iya. jadul Pras. Oke, mari kita puji Tuhan sama-sama. Yo. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, sama-sama yuk. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi sama-sama semuanya dengan hati yang gembira. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Lagi puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia.
luar biasa sekali ya. Iya. Saking semangatnya. Semangat. Iya. memuji Biar Tuhan itu bertahta di atas pujian kita dan kita dikenan oleh Tuhan. Betul, Om Pras. Oke. Nah, kita memuji Tuhan itu Tuhan sangat disenangkan dan itu akan membuat kita itu selalu bergembira. Ya, antusias juga ya Om Pras ya. Antusias memuji Ya. Tuhan, mendengar firman Tuhan. Betul sekali. Berarti hati kita harus gembira ya. Hidup Ada pujiannya. hati yang gembira. Oh iya, Ada. betul. Meskipun kita sakit, kalau hati kita gembira pasti cepat sembuh loh Om Pras. Oh iya, betul. Oke, sama-sama ya kita pujikan lagu ini ya, supaya semua masalah, semua penyakit lari dari kita. Amin. Yeay. Yo, sama-sama ya, adik-adik. Semangat lagi. Masih ingat ya pujian ini ya? Ya, oke. Mari sama-sama adik-adik. Boleh berdiri ya. Sama-sama, boleh nari juga. Iya. Sama-sama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sama-sama semuanya. Yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi apa? Tapi semangat yang patah Keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lagi adik-adik. hati yang Gembira. Aha. adalah obat Iya, yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi apa? Tapi semangat yang patah keringkan Iya, tulang. hati yang gembira Tuhan senang. Tuhan senang. Tuhan senang. Tuhan senang. Wah, luar biasa ya. Tadi ada yang manjur. Manjur itu apa toh? Manjur itu Mm-mm. apa ya? Kayak kalau minum obat itu pasti sembuh mudah. Pasti sembuh. Iya, Oh betul. gitu. Berarti minum obatnya itu manjur. Manjur itu berkhasiat berarti ya. Iya betul. Sekali minum langsung sembuh gitu Berkhasiat, ya? langsung sembuh. Oh, Tepat gitu. sasarannya langsung Om Pras. Nah, firman Tuhan itu juga manjur dalam kehidupan kita. Pasti, Janji-janjinya itu tidak pernah dilewatkan sama Iya, Tuhan. nggak pernah gagal ya Om Pras. Ditepati, ya, Pasti digenapi. terjadi Ya. dalam hidup kita. Sudah ada Kayak- janji Tuhan yang digenapi dalam hidupnya Kanat? Wah banyak dong Om Pras. Banyak ya? Banyak dong. Luar biasa ya. Pasti ya kalau adik-adik punya mimpi, punya keinginan ya yang Iya, Om. Tuhan pasti senang gitu ya. Itu pasti manjur dalam Ya kehidupan asal adik-adik mimpi ya. kita sesuai sama kehendak Tuhan loh Om Oh, Pras. oh, Pasti harus terjadi sesuai dengan firman kehendak Tuhan. Kalau yang mimpi yang buruk-buruk nggak mungkin deh. Mimpi Oh, oh. misalnya mencelakakan orang lain kan nggak mungkin terjadi. Iya. Karena Tuhan tidak suka. Tuhan Ya. maunya kita jadi berkah selalu. Kenapa Om Pras. janjinya digenapi? Karena Tuhan itu bangkit. Tuhan itu hidup. Iya, Tuhan betul, Om itu Pras. naik dan Roh Kudusnya turun atas hidup Betul, kita. betul Om Pras. Dan dia menyertai kita. Oh, ada lagunya juga loh itu. Yang apa ya Om Hah? Pras? Tanya Kak Elena. Lagunya apa Kak Elena? Oh, ada menangnya. Ada menangnya. Om Berarti Pras. sing ku menang itu ya? Iya betul. Oh iya. Jadi kalau kita memuji Tuhan, kita dapat obat yang manjur, kita menang. Menang. Iya. Menang bersama Yesus Yuk, Tuhan. kita sama-sama ya. Menang bersama dengan Tuhan ya. Ya, kita Iya. pujikan pujian ini. Ku menang, gitu ya. bersama Ya, Yesus sama-sama Tuhan. ya. Wah, udah pada berdiri tuh, Kak. Udah Oh, pada iya. tepuk tangan tuh, Kak. Masih tepuk tangan, Wah, masih goyang-goyang. udah siap-siap goyang-goyang tuh, Kak. Wah, luar biasa. Wuhu, yuh.
menang, ku menang, di dalam peperangan. ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Lagi sama-sama semuanya. Ku menang Bersama Yesus Tuhan. ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sebentar. Saudara, kalau menang itu ya harus sungguh-sungguh ya. Wajahnya juga harus ceria ya, iya, Pas menunjukkan seorang pemenang. Sama-sama ya adik-adik ya. Iya, betul. Boleh kok nari, boleh kok. Boleh Goyang dong, juga kan boleh kita kok juga ya. goyang-goyang menang loh. ya. Om Pras sama Kak Nat juga Iya. goyang-goyang. Jangan Dan diem kalau Roh aja. Kudus turun itu Roh Kudusnya sudah ada dalam hidupnya Iya, adik-adik, betul, di Mas. rumahnya adik-adik, Betul. di sini juga Betul. ya. Mari sama-sama ya, Yuk, lagi ya. lagi yuk. Menang di dalam Tuhan ya. Yo. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Lagi sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Lagi adik-adik ya, sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Lagi. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Kita pujikan dulu pujian ya sentuh hatiku. Sentuh hatiku. Sama-sama kita pujikan ini sebelum kita mendengar firman Tuhan ya adik-adik. Haleluya. Semuanya adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini
rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan sama-sama adik-adik bahwa kita mencintainya, mencintai Tuhan Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari ya Tuhan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Minta Bapa sentuh hati kita sama-sama. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan sama-sama, Bapa, sentuh hatiku ya Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menaikkan puji-pujian kehadirat Tuhan.
Dan kami tahu hati Tuhan disenangkan. Kau bertahta di atas puji-pujian setiap umat-Mu yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh lagi bersama-sama untuk memuji Tuhan di dalam minggu yang baru, minggu yang Tuhan berikan buat kami untuk terus bisa kuat di dalam Engkau dan memperkuat iman kami terus karena kami memuji dan mendengarkan firman-Mu. Dan sebentar lagi kalau firman-Mu disampaikan, biarlah setiap apa yang disampaikan melalui firman-Mu ini akan termeterai dalam hidup kami, sehingga kami melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kami memuji Tuhan di dalam setiap firman-Mu, kiranya biarlah itu juga akan membawa kami ke dalam perjalanan iman yang lebih lagi, naik level, dan naik level terus ya Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Wah, hari ini luar biasa juga karena adik-adik sudah mengalami hal yang luar biasa ya. Mungkin sudah ada adik-adik yang sekolah PTM ya, pelajaran tatap muka ya, sudah mulai. Dan puji Tuhan semuanya sudah melandai. Kita berdoa supaya kondisi akan semakin baik dan nanti adik-adik akan bisa ibadah onsite lagi secara normal ya. Nah, kali ini Om Pros akan bercerita tentang seorang wanita ya, seorang wanita. Wanita ini adalah istri daripada seseorang yang taat beribadah, tetapi orang ini memiliki dua istri ya, dan ini salah satunya. Nah, nggak tahu kenapa sampai dia punya istri ya dua gitu ya. Karena mungkin ya karena ini kandungannya itu tertutup, tidak bisa punya anak gitu loh. Nah, di dalam tradisi orang sekitarnya, kalau orang yang tidak punya anak itu terhina banget gitu ya. Terhina banget ya. Karena mungkin juga banyak orang berbisik-bisik, itu udah menikah lama gak punya anak. Dihina, terhina gitu ya. Nah, makanya wanita ini, perempuan ini selalu murung gitu ya, sedih. Di setiap tahunnya dia selalu pergi bersama dengan suaminya ya, Elkana namanya, dan beserta dengan dua istrinya ini, perempuan ini ya, dan satu lagi namanya Penina gitu ya, pergi ke Silo gitu ya, jalan jauh dan membawa persembahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Di Silo ini ada rumah ibadah yang luar biasa ya, besarnya ya, karena banyak orang di situ yang datang untuk mempersembahkan persembahan. Nah, ketika memberi persembahan gitu ya, kalau misalnya membawa lembu atau membawa kambing domba atau membawa apa gitu ya, selalu saja ketika selesai disembelih dan kemudian diberi tempat gitu ya, si Penina ini, istrinya yang satu ini, diberi satu bagian, beberapa bagian, anaknya diberi bagian, anaknya laki-laki diberi bagian, anaknya lagi diberi bagian, anaknya lagi diberi bagian, 3 anak mungkin ya. Kemudian istrinya yang tidak punya anak tadi ya juga diberi sebagian saja. Harusnya mendapat 1 bagian ya. Karena istri yang tadi diberi 1 bagian, anak-anaknya diberi 1 bagian. Sementara istrinya yang tidak punya anak tadi sebenarnya dia cinta gitu ya, cinta sama dia, tapi ya bagaimana lagi gitu kan, diberi sebagian. Dan mungkin ketika menerima itu sedih juga ya.
saya cuma terima sebagian gitu ya. Dan mereka pun memberi persembahan. Imamnya namanya Imam Eli. Tapi waktu itu bait sucinya itu atau imamnya itu yang seharusnya Imam Eli sebagai kepala, anaknya yang mimpin ya. Anak Imam Eli namanya Hofni dan Pinehas. Ya, mereka memberi persembahan, dimasukkan ke dalam ruang maha suci gitu ya, mungkin ya, terus dibakar gitu ya, dipersembahkan kepada Tuhan gitu. Yang mereka semuanya berdoa. Ketika selesai berdoa, ibunya tadi yang tidak punya anak mau tinggal agak lama berdoa di situ. Dia bersujud kepada Tuhan. Dan isinya cuma menangis. Menangis dan menangis. Nangis ya. Aduh. Selesai mereka mempersembahkan persembahan gitu ya. Mereka pun pulang. 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 Pulang ini dengan kondisi di mana ibu yang tadi, perempuan ini, wanita ini, suaminya berjalan di depan mungkin ya, terus kemudian istrinya satu namanya Penina ini beserta dengan anak-anaknya gitu, mungkin memandang sebelah gitu. Nggak punya anak. Nggak punya anak. Dan ketika mendapatkan ejekan itu semakin sakit hatinya. Sakit. Dipandang sebelah mata gitu ya. Dan suaminya hanya diam saja. Suaminya ya diam saja. Sampai di rumahnya, di sekitarnya, banyak orang juga yang mungkin ya memandang rendah gitu ya. Nggak punya anak memalukan. Nggak punya anak memalukan. Nggak punya anak. Mungkin seperti itu ya. Dan istri yang satunya tadi yang namanya Penina juga sudah lama nggak punya anak. Dan memang sepertinya Tuhan menutup kandungannya. Sedih. Tiba perayaan besar lagi dan mereka harus pergi lagi ke Silo. Mereka berjalan dengan membawa lembu, kambing, domba mungkin ya, untuk dipersembahkan supaya nanti istri-istrinya dan anaknya dapat bagian. Mereka pergi ke Silo kembali untuk mempersembahkan persembahan. Dan ketika memberi persembahan, tentu saja ibu yang tadi, wanita itu, perempuan itu masih sedih. Dia datang kepada Tuhan. Yang istri satunya Penina mendapat sebagian, dapat bagian, dapat satu bagian, anak-anaknya dapat satu bagian, anak laki-laki dapat satu bagian. Istrinya yang perempuan ini dapat bagian, sementara dia mendapat separuh bagian. Sedih ya. Akhirnya setelah dipersembahkan, Hofni Pinehas kembali memimpin upacara itu, mempersembahkan, membakar persembahan itu untuk Tuhan. Aduh, mereka pun setelah selesai pulang dan apalagi, iya, wajahnya masih sedih. Sedih. Ya lainnya pada pulang gitu ya, dia pengen tinggal di rumah Tuhan itu. Dan akhirnya dia tidak kuat. Dia bersujud kepada Tuhan dan berseru-seru kepada Tuhan.
Wah Tuhan, tolong hamba-Mu ini sudah dipermalukan dan sakit hati ini. Tapi mungkin tidak terlalu kencang gitu ya. Dia berdoa kepada Tuhan, seruannya itu keluar dari hatinya sehingga mulutnya ini komat kamit begitu ya, mulutnya komat kamit seperti orang mabuk gitu ya. Sampai akhirnya ada imam yang tadi ya, kepala imam siapa namanya? Imam Eli melihat perempuan itu komat kamit dikira mabuk ya. Biasa. Karena dia tahu kebiasaan dari wanita ini kalau datang bermuka sedih, pulang bermuka sedih, mempersembahkan persembahan dengan doa yang mukanya masih sedih, dikiranya dia putus asa, terus minum minuman ya, sampai mabuk mungkin ya. Dilihat, ya ampun, wanita ini kok ya masih di sini, mabuk apa ya? Kok ngomat kamit sendiri mabuk apa ya? Perempuan itu tetap berdoa pada Tuhan. Komat kamit kepada Tuhan. Wah, dia berdoa, dia berseru, tapi dalam hati mungkin ya kan, karena dia tidak mau banyak orang mendengar, tapi biar Tuhan yang mendengar. Dia berseru kepada Tuhan dari hatinya. Makanya dia cuma komat kamit. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan Imam Eli itu menghampirinya. Hei, Bu, wanita, perempuan, Ibu. Sudah pada pulang keluarganya, kamu masih di sini. Komat kamu mabuk ya kamu ya? Bukan Imam, aku nggak minum-minum Imam. Aku minta kepada Tuhan, karena selama ini aku tidak punya anak, aku mohon, minta kepada Tuhan biar diberi keturunan. Kalau aku berjanji, kalau aku punya keturunan nanti akan aku serahkan kepada Tuhan. Dari mulai kecil sampai dia dewasa akan serahkan hidupnya kepada Tuhan. Aku doa lagi ya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan oh ya oke, silahkan berdoa ya. Imam Eli akhirnya masuk lagi, ya udahlah doa aja lah. Pergi gitu ya. Dan benar, selang berapa lama, selang berapa tahun, akhirnya selang berapa lama tiba-tiba dia merasakan ada sedikit kelainan dalam perutnya. Apakah dia akan punya anak ya? Oh benar, ternyata jawaban daripada doa itu begitu nyata. Seruannya didengar oleh Tuhan. Dan suaminya sangat senang sekali. Wow! Senang sekali. Yang sebelumnya suaminya ini pernah marah sama istrinya ini yang dari kemarin mempersoalkan anak ya. Sampai dia bilang begini suaminya, apakah tidak cukup aku sebagai suamimu dibandingkan dengan 10 anak? Ya begitu. Kan lebih berharga aku. Gitu ya. Mungkin ingatan itu masih ada. Tetapi sekarang aku mau punya anak beneran. Wow, bahagia sekali gitu ya. Dan suaminya juga bahagia sekali. Wow, ternyata Tuhan membukakan buah kandungannya yang selama ini tertutup. Wow. Dan benar, pas perayaan, biasa kan, kalau mau perayaan harus pergi ke Silo, membawa apa? Persembahan. Dan kala itu, ibu ini tidak ikut. Dia bilang seperti ini, biarlah nanti aku akan datang membawa anak ini kepada Imam Eli di sana, ya, sampai anak ini bisa disapih, baru aku akan datang ke sana dan langsung menyerahkan anak ini. Oh begitu ya. Oke, aku pergi dulu ya. Aku mempersembahkan persembahan dulu buat Tuhan ya. Nanti akan aku sampaikan kepada Imam Eli. Wah, mereka semuanya pergi mempersembahkan. Dan suaminya tentu saja senang sekali karena istrinya akhirnya berhasil memiliki anak. Dan pas dia nanti dia tidak akan bersedih lagi. Dan orang-orang sekitarnya tidak akan menghinanya lagi.
tidak meremehkan lagi. Wah, akhirnya selesai memberi persembahan, tentu saja dengan muka yang berbahagia. Dan satu istrinya yang tadi, Penina, mungkin mulai agak sedikit turun kali ya. Ternyata Tuhan menjawab doa daripada, ya kalau disebut kakak ya, dari istrinya tadi ya. Waduh, sudah punya anak ternyata. Iya, anak-anak yang lainnya juga mungkin, wow ternyata nanti kita punya saudara dari ibu satu itu ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, seruan daripada doa ibu ini tadi didengar oleh Tuhan, walaupun mungkin lewat komat kami nggak berseru, tapi seruan dari hatinya itu didengar oleh Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kalian berdoa mungkin tidak bersuara ya, dari dalam hati kalian pun Tuhan mendengar, gitu ya. Tuhan memperhatikan. Tapi harus dilihat kesungguhan hati daripada adik-adik. Ya. Kesungguhan hati dari wanita ini, perempuan ini. Siapa namanya? Nah, siapa namanya tahu? Iya, Hana. Yang melahirkan seorang bernama Samuel. Yang nantinya dia akan menjadi imam yang terkenal, nabi yang terkenal, yang akan mengurapi siapa? Ya, Raja Saul dan Raja Daud. Iya, wah itu dia, luar biasa sekali ya. Bagaimana kelanjutan nanti Samuel setelah lahir dan diserahkan kepada Imam Eli? Ya, kita lanjutkan minggu depan ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Yang jelas, jawaban doa daripada orang yang berseru kepada Tuhan, yang bersungguh-sungguh minta kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar dengan suara ataupun di dalam hati. Tuhan punya telinga yang jeli untuk mendengar. Jadi adik-adik jangan putus-putus dalam doa. Kalau sekarang adik-adik berdoa supaya kalian bisa sekolah ya, bisa PTM ya, karena di masa yang kurang baik ini masih virusnya masih mengintai begitu ya. Dan kita berdoa supaya virusnya dilenyapkan dan kita bisa kembali normal, bisa sekolah ya, masuk sekolah dengan normal, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru-guru gitu ya. Nah, doa sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti Tuhan akan jawab. Oke? Yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk cerita yang sudah kami dengar. Engkau luar biasa ya Tuhan, karena telingamu tidak pernah kau tutup untuk semua orang yang berdoa kepada Engkau dengan kesungguhan hati. Baik itu dengan suara yang nyaring maupun berdoa di dalam hati. Karena Engkau Allah yang selalu mendengarkan doa-doa orang yang bersungguh hati kepada Engkau ya Tuhan. Seperti perempuan tadi yang juga sering mempersembahkan persembahan kepada Tuhan bersama dengan keluarganya. Tapi dia memiliki keresahan di dalam hatinya dan itu disampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan sehingga Tuhan menjawab doanya dan akhirnya wanita ini pun memiliki anak. Puji Tuhan, kami mendapatkan firman ini supaya kami teringat lagi bahwa Engkau Allah yang setia, yang selalu mendengar doa-doa setiap kami. Dan kami diyakinkan Tuhan, kami dikuatkan Tuhan iman kami, supaya kami terus bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa buat setiap adik-adik atau teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu maupun guru-guru yang di sekolah, dan papa mama kami yang selama ini menjadi pendamping kami di dalam terus mencari Engkau. Kiranya bila berkat melimpah atas kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kami bisa menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selama ini menjadi pembela kami, pembimbing kami. Dan kami menyerahkan hari ini juga ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya Engkau pimpin kami dan hindarkan kami dari orang-orang OTG, supaya kami tetap sehat dan kuat, kau tambahkan imun dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tetap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 1, 2, 3, 4.